Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita boleh berkesempatan untuk hadir di tempat ini. Tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau memberikan waktu kita yang terbaik saat ini untuk kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima lawatan Allah. Nats pembimbing terambil dari Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berita anugerah terambil dari Mazmur nomor 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setianya bagi semua orang yang berseru kepadamu. Petunjuk hidup baru terambil dari Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu membuat kami kagum akan Engkau Tuhan. Kehadiran kami saat ini semata-mata karena kemurahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya hanya bagi Engkau. Memuliakan nama Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah Tuhan, taranya mulia dan katakan ku kagum Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sungguh kami kagum dan hormat akan-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau
sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat padamu Tuhan, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sekali lagi, ku kagum Tuhan. Ku kagum hormat. Benar Tuhan, kami sungguh kagum akan kebaikan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Ku hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Meskipun kami tidak kedapatan setia kepada Tuhan, tapi Engkau Tuhan begitu setia dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada bersama-sama di tengah-tengah kami. Kami mohon kiranya Engkau yang boleh memberkati setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami pada pagi hari ini. Kami pulang boleh membawa sukacita yang baru, berkat yang baru yang daripada Tuhan, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengawali ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Saya undang sama-sama untuk kita bangkit berdiri. Kita percaya Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap kita dan Dia akan menggerakkan setiap kita untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan sama-sama, Hosana, 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 amin. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah,
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Jemaat, silakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu pribadi pun yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin keluarga, saudara, teman kita, sahabat kita, ada kalanya mereka tidak bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu pribadi yang kapan saja, di mana saja kita perlukan, dia selalu dapat kita andalkan. Dia yang selalu dapat kita percaya untuk menolong kita. Hanya Yesus. Amin. Amin. Mari kita komitmen di hadapan Tuhan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
kami yakini dan percaya bahwa Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber penghiburan bagi kami Tuhan. Amin. Engkau satu-satunya Tuhan. Benar Yesus, satu-satunya. Amin Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, katakan Kau satu-satunya Tuhan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang satu-satunya dapat kami andalkan di dalam setiap pergumulan dan persoalan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup memberikan jawaban yang terbaik atas setiap hidup kami. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit, mereka yang saat ini sedang bergumul dalam usaha dan pekerjaan, mereka yang saat ini sedang bergumul dalam hubungan rumah tangga. Kiranya Allah yang memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Engkau yang terus memberikan kesetiaan iman hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau yang senantiasa berkarya melalui setiap persoalan yang terjadi atas setiap kehidupan jemaat-Mu, boleh membawa mereka untuk terus bertumbuh dan lebih mengasihi Tuhan, bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk majelis, pengurus komisi, aktivis gereja, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa berkarya bagi gereja-Mu di tempat ini, melalui setiap anak-anak-Mu yang Kau percayakan boleh melayani di tempat ini. Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatian di dalam kami melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga yang menolong memberkati bangsa dan negara kami. Pemerintahan yang Kau percayakan boleh Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa untuk persiapan pemilu. Tuhan juga ikut campur tangan memberkati, memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami, sehingga berjalan dengan baik dengan pertolongan yang dari Tuhan. Bahkan kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang menentukan pemerintah yang boleh memimpin bangsa dan negara kami. Pemerintahan yang toleransi, pemerintahan yang takut akan Tuhan,
serta menjalankan tugas mereka dengan pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang masuk dalam dunia pemerintahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam dunia pemerintahan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu jahat dan bobrok. Sulit bagi kita untuk kita boleh kedapatan beriman di hadapan Tuhan. Karena tubuh, darah dan daging kita itu lemah. Oleh karena itu, kita memohon Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu untuk menuntun kita kepada kebenaran Allah. Dia yang akan menolong kita untuk kita hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mohon pada Tuhan untuk hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamalah hatiku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus jagai hidupku, Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah
Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, Roh Kudus jaga hidupku, Roh Kudus jamah hidupku, Engkau kekuatan dalam hidupku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu, dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku, curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku, curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku, nyata di dalamku, nyata di dalamku. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu yang istimewa pada pagi hari ini, di mana Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Itu karena karya Roh Allah yang ada dalam hidup kami. Dan kami ada di tempat ini, itu pun karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Kami mau memuliakan Engkau dan membesarkan nama-Mu. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, bantulah kami untuk kami dapat memahami dan belajar dengan tepat, sehingga firman Allah yang datang kepada kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati dan mentransformasi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami siap untuk berkati oleh firman-Mu. Amin. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pekan yang kedua di bulan Juni dalam kerangka tema besar yaitu pribadi yang mengagumkan, saudara. Kita akan belajar tentang arti kata dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan studi kasus dari kehidupan jemaat mula-mula yang dicatat dalam firman-Nya, yaitu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua
ayat yang ke-42 sampai 47. Kita akan mulai ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai sedemikian pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa sebagian kita, bahkan kita semua yang ada di tempat ini tentu tidak asing ketika kita mendengar istilah dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak gereja dan banyak hamba Tuhan yang kemudian menyerukan dengan lantang dan kemudian mengajarkan bahwa setiap jemaatnya dan bahkan setiap orang Kristen harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, seruan ini tentu tidak keliru, tetapi sayangnya tidak semua orang Kristen betul-betul memahami arti daripada dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian apa yang menjadi tanda-tanda dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak berarti seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bagaikan orang yang mabuk dan kemudian tidak dapat menggunakan akal pikirannya untuk dapat berpikir dengan baik. Ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus tidak berarti kita harus berbahasa roh. Tidak harus selalu. Memang dalam kitab pernah disampaikan dalam Kisah Rasul pasal 10 misalnya ayat 44 sampai 47. Kemudian pasal 19 ayat 6, ada beberapa orang yang dipenuhi oleh Roh Allah dan kemudian mereka berbahasa roh dalam hidup mereka. Tetapi tidak selalu bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh banyak gereja hari ini. Kalau saudara melihat di kehidupan Yesus Kristus sendiri, dia pun pernah dipenuhi oleh Roh Allah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berbahasa roh. Tetapi yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan Yesus adalah kemudian Roh Kudus itu membantu Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta atau pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Jadi sangat berkorelasi dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Allah dengan pemberitaan Injil yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus tidak berarti dia harus kemudian terjatuh ke belakang dan kemudian tidak sadarkan diri seperti fenomena-fenomena yang terjadi di banyak gereja hari ini. Sehingga ketika mereka merasakan bahwa ada satu pribadi yang lain yang sedang masuk dalam hidupnya dan itu diimani Roh Allah dalam hidupnya, maka orang itu harus ditandai dengan rebah ke belakang atau rebah ke depan dan kemudian mereka tidak sadarkan diri. Atau bahkan ada yang menganggap bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus maka dia harus tertawa, dia harus menari dan kemudian tubuhnya atau badannya gemetar dan berguling-guling, tidak terkendali. Saudara, saya teringat dengan peristiwa di tahun 1994 di tanggal 20 Januari yang dikenal dengan peristiwa Toronto Blessing.
berkat untuk Toronto. Sebuah gerakan yang begitu luar biasa dan bahkan banyak gereja-gereja yang ada di Indonesia ya dengan hamba-hamba Allahnya mereka pergi ke Toronto untuk katanya ingin menikmati berkat Allah melalui pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada waktu itu. Ya, dan tokohnya adalah Pendeta John Ernest dan Pendeta Randy Clark. Ya, John Ernest ini gembala dari gereja Vineyard yang ada di Toronto. Saudara, pada waktu peristiwa itu terjadi, ketika Pendeta Randy Clark menyaksikan bahwa dia sedang dipenuhi oleh Roh Allah, maka salah satu tanda yang kemudian dinikmati dan dirasakan dalam hidupnya adalah dia dapat tertawa dengan tidak terkendali. Dan kemudian dia bahkan dapat menggerakkan tubuhnya yang pada waktu itu dia dapat menari sedemikian rupa. Katanya bahwa dia sedang bercanda dengan Tuhan di gereja itu. Ya, dan kemudian dia sangat bersukacita dan kemudian dia tertawa sedemikian rupa. Dan peristiwa itu dinamakan oleh mereka sebagai satu bentuk perayaan besar, the big celebration dari Roh Kudus yang sedang memberkati Toronto pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kata berkat ini benar-benar menjadi berkat? Kalau kemudian kita cocokkan dengan kebenaran firman, tentu hal ini tidak mungkin bisa dikatakan sebagai berkat Toronto atau berkat bagi dunia. Sebab ada begitu banyak hamba-hamba Allah yang pergi ke sana. Dan ketika mereka mendapatkan urapan katanya, dan hanya disentuh satu kali atau satu dengan satu jari, maka orang yang disentuh itu dapat tertawa dalam roh dan kemudian menari dan badannya gemetar tanpa dapat dikendalikan lagi berjam-jam. Saudara, saya pernah melihat sendiri peristiwa itu di satu gereja di salah satu kota di Jawa Tengah yang katanya berkat Toronto sedang melanda Indonesia pada waktu itu dan seluruh anak-anak Tuhan ramai berjejal ingin mendapatkan berkat Toronto ini. Ya, Toronto blessing ini. Tetapi yang saya lihat saudara, ada begitu banyak orang yang justru kerasukan roh jahat di ibadah yang katanya berkat dari Toronto itu. Bahkan ada satu anak Tuhan yang kemudian mereka tertawa dan tidak terkendali dan kemudian ketika ditanya siapa kamu, dia menjawab, aku adalah Lucifer. Wah, mengerikan sekali ya saudara. Ketika apa yang terjadi di Toronto itu dan dicocokkan dengan firman Allah, tentu peristiwa ini tidak dapat dikatakan sebagai berkat bagi gereja dan anak-anak Tuhan. Sebab Alkitab tidak pernah memberikan contoh apapun mengenai peristiwa yang terjadi seperti yang ada di Toronto di Amerika Serikat tersebut. Bahkan sebagian besar dari orang-orang yang menghadiri ibadah-ibadah itu justru kerasukan roh jahat dalam hidup mereka. Ini fenomena yang hari ini banyak dikejar oleh anak-anak Tuhan. Ibadah sepertinya tidak menjadi afdol kalau kemudian kita tidak bisa berbahasa roh di hadapan Allah. Sesungguhnya karya roh Allah itu justru menekankan transformasi, perubahan hidup yang dikerjakan oleh roh Allah, bukan fenomena-fenomena yang hari ini banyak diajarkan oleh gereja-gereja yang tentu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Saudara, tentu kita tidak menentang bahasa roh. Saya pun percaya akan bahasa roh. Tetapi hari ini tidak semua orang dapat berbahasa roh dengan tepat sesuai dengan karunia yang Allah nyatakan dalam hidupnya. Bahkan banyak bahasa roh itu diajarkan oleh banyak gereja melalui berbagai macam cara. Sehingga orang-orang yang sudah berbahasa roh mereka menganggap bahwa diri mereka sudah lebih rohani dan lebih hebat dibandingkan orang-orang yang barangkali tidak bisa berbahasa roh. Paulus berkata, sekalipun kamu dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat, kalau kamu tidak punya kasih, kamu bagaikan gong yang bergemerincing, nyaring bunyinya, tetapi tidak ada isinya.
Saudara, lalu apa yang dimaksudkan dengan dipenuhi Roh Kudus? Teologi Reform mengajarkan bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti kehidupan seseorang yang telah percaya. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, baik dalam kehendaknya, emosinya, tutur katanya, sikap hidupnya, karakternya, rasionya atau pemikirannya secara total dikuasai, dipengaruhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada kaitannya dengan bahasa roh. Jadi saudara tidak perlu sedih kalau saudara kemudian tidak bisa berbahasa roh. Tetapi saudara juga bersyukur kalau Tuhan mengaruniakan bahasa roh itu bagi saudara. Sebab bahasa roh itu salah satu bagian dari karunia yang Tuhan karuniakan bagi orang percaya. Tetapi jika kita tidak mendapatkan karunia itu, kemudian saudara tidak perlu minder atau bersedih hati, sebab saudara tidak bisa berbahasa roh. Tetapi justru tanda ya, atau orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, orang itu berarti sikap hidupnya, tutur katanya, ini berbicara tentang transformasi. Sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Allah dalam kehidupan seseorang. Sehingga orang itu akan memiliki tutur kata yang baik, yang benar. Dia memiliki sikap hidup, karakter, pola pikir yang baik dan benar dalam kehidupannya. Banyak orang di gereja berbahasa roh saudara, ketika di rumah dia hajar istrinya, dia maki anaknya, dia berkata-kata yang tidak pantas kepada tetangganya. Tentu roh yang sedang bekerja dan berkarya dalam hidupnya bukan Roh Kudus, tetapi mungkin rokok kudus atau roh kuda yang ada dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita tahu bahwa dipenuhi Roh Allah itu berbicara tentang transformasi yang dikerjakan Roh Allah dalam kehidupan seseorang, maka hasilnya ia akan memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang yang sebelumnya atau pribadi yang sebelumnya. Selain itu juga ia akan menghasilkan buah roh yang dicatat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Saudara, saya pernah ketemu dengan satu jemaat pada waktu dia belum bertobat. Ya, kalau istrinya berbuat salah sedikit saja, bukan hanya kata-kata yang kasar yang keluar, tetapi tangan dan kaki ini berbicara. Tampar, tendang, saudara. Itu berlangsung belasan tahun. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, istrinya mampu bertahan, mempertahankan rumah tangga dan pernikahannya. Hanya karena dia takut kepada Tuhan. Dan kekristenan tidak mengajarkan bercerai. Menikah itu monogami seumur hidup, perjanjian yang permanen. Ketika seseorang menikah di hadapan Allah, tidak ada kata untuk kembali ke kehidupan yang kemarin. No point of return. Tidak ada kata menyesal dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian ketika dia menyadari akan kesalahannya dan dia bertobat di hadapan Allah, dia menerima Yesus dalam hidupnya, maka Roh Allah itu bekerja dalam kehidupannya. Dan Roh Kudus ini mentransformasi hidupnya. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Manusia lamanya kembali tidak dipakai sebab Roh Kudus yang telah mengubahkan dan buah roh itu yang muncul dalam hidupnya. Kata-katanya jadi penuh dengan kasih. Tangan dan kakinya dia pakai untuk bekerja dan menafkahi anak dan istrinya dengan baik. Tidak digunakan untuk menampar dan menendang istrinya. Mulutnya dan lidahnya tidak dipakai untuk mencaci maki dan berkata-kata kotor terhadap anak dan tetangganya. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya. Itu adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah memahami apa arti dipenuhi Roh Kudus,
maka pada tahap berikutnya kita harus mengenal dan tahu apa yang menjadi tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mengapa dipenuhi Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Teks yang kita baca hari ini menyediakan sebuah pemahaman yang baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Secara lebih khusus saudara, teks yang kita baca hari ini muncul tepat setelah dua peristiwa spektakuler. Kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 41, yaitu tentang turunnya Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta dan kemudian pertobatan 3.000 jiwa yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 41. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan keterikatan teks yang tadi saya sampaikan, saudara dan saya didorong saudara untuk melihat gaya hidup yang berbeda dari hasil karya dan pekerjaan Roh Allah dalam kehidupan jemaat mula-mula, yaitu dalam ayat yang ke-42 sampai 47 yang kita baca pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Roh Kudus baru saja bekerja secara luar biasa, bermanifestasi begitu hebat melalui peristiwa Pentakosta yang dialami oleh para rasul, tetapi para rasul kemudian tidak mau terlena dalam pengalaman-pengalaman yang spektakuler. Tidak pernah mereka menganggap bahwa apapun yang dikerjakan para rasul yang dicatat tadi, mujizat-mujizat yang terjadi, itu sebagai buah hasil karya mereka. Tetapi mereka tahu bahwa itu merupakan hasil karya Roh Allah yang ada dalam hidup mereka. Dan mereka sedang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Mujizat yang terjadi adalah media untuk Injil Tuhan diberitakan. Ya, dan hari ini terbalik, orang lebih senang melihat mujizat dan berbagai saudara karunia-karunia dinyatakan dalam gerejanya. Tetapi mereka kemudian tidak tertarik untuk mendengar Injil Tuhan. Padahal mujizat pada waktu itu dinyatakan tujuannya supaya Injil Tuhan dapat diberitakan. Dan orang yang mendengar dapat kemudian percaya dan memuliakan Allah dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47, kita akan mendapati alur cerita yang begitu menarik. Tidak sepenuhnya progresif. Ya, ada yang diulang-ulang. Beberapa kalimat misalnya dengan kata ketekunan itu diulang 2 kali. Dan kemudian ada penekanan-penekanan yang diberikan di sana. Ada beberapa ide yang kemudian diulang dan kemudian ditekankan supaya kita mengerti dengan benar apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan belajar ada 3 tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 dan yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, dengan bertekun, kata bertekun diulang kembali, dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, diulang kembali, di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, tanda yang pertama orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka hidup dalam ketekunan. Ada yang menarik yang saya dapat sampaikan kepada saudara. Kata ketekunan ini diterjemahkan dengan menggunakan kata proskarterio. Kata ini berarti ada upaya yang serius dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan bekerja keras, setia, berkomitmen, sungguh-sungguh, dan sifatnya bukan temporer. Hari ini setia, besok tidak setia. Hari ini bertekun, besok kemudian absen dan tidak bertekun. Hari ini
bekerja keras, besok tidak bekerja keras, malas, dan seterusnya. Jadi sifatnya konstan, stabil, terus menerus, dan perhatikan, fokus. Kalau kata kerja keras, setia, sungguh-sungguh, serius, berkomitmen, dan sifatnya konstan dan fokus, maka kata proskarterio itu dapat diterjemahkan dengan kata mendedikasikan diri atau mengabdikan diri. Kalau dalam terjemahan NIV diterjemahkan dengan kata devoted themselves. Orang yang memberikan hidupnya, mengabdikan hidupnya, bahkan menghambakan dirinya kepada siapa? Kepada yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 tadi. Dia akan menghambakan diri, dia akan memberikan diri, mengabdikan diri kepada pengajaran para rasul. Dia akan menghambakan diri kepada persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, bukan satu kewajiban dan rutinitas untuk dia bersekutu dan belajar Alkitab, tetapi ada kerinduan yang dalam sembari dia kemudian menghambakan diri, memberikan hidupnya untuk serius, setia, sungguh-sungguh mau belajar Alkitab dalam kehidupannya. Serius untuk mau bersekutu, beribadah. Bahkan dia sadar betul bahwa hidup yang dia hidupi hanyalah anugerah Tuhan. Maka dia berikan sisa hidupnya untuk belajar kebenaran firman Allah, untuk setia bersekutu, untuk setia mengikuti sakramen, dan setia dalam perjamuan kasih dan berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja hari ini getol menyuarakan suara tentang kepenuhan Roh Kudus, tetapi mereka meninggalkan studi Alkitab dalam hidup mereka. Mereka lebih suka mengejar fenomena-fenomena yang terjadi dibandingkan mereka kemudian belajar Alkitab dan kemudian memberitakan Injil dalam kehidupannya. Saudara, menarik ketika kita belajar dari Kisah Rasul 2 ayat 42 ini, pengajaran para rasul itu diberikan di ranking yang pertama. Ketika seseorang dipenuhi Roh Allah dalam hidupnya, maka nomor satu tanda yang harus kelihatan dalam hidupnya, dia semakin mencintai firman Allah dalam hidupnya. Tidak bisa tidak. Kalau saudara dan saya masih malas untuk membaca Alkitab dan belajar kebenaran firman Tuhan, apakah betul saudara dan saya sedang dipenuhi oleh Roh Allah? Barangkali ada roh lain yang sedang bekerja dalam hidup kita. Tidak kebetulan pengajaran para rasul, persekutuan dan seterusnya disusun sedemikian oleh Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah maka dia akan mendedikasikan dirinya, memberikan hidupnya, memberikan keberadaannya seluruhnya untuk rela belajar kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Mungkin hari ini di Tulungagung sudah begitu banyak bermunculan persekutuan-persekutuan yang mungkin saja apa yang diajarkan di persekutuan itu tidak sama, tidak cocok seperti yang Tuhan ajarkan di dalam firman Allah. Dan banyak anak-anak Tuhan senang ketika berbicara tentang berkat, ketika berbicara tentang pemulihan, ketika berbicara tentang firman-firman Allah yang kemudian memuaskan telinganya. Tetapi ketika firman Allah diberitakan dan menemplak dosanya, banyak yang jemaat kemudian tidak mau mendengar dan meninggalkan persekutuan ini. Saudara, kalau kita dipenuhi Roh Allah dan kemudian kita mau belajar firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, mengabdikan diri. Ya, kata proskarterio itu bukan hanya sekedar setia begitu saja, tetapi dia memfokuskan hidupnya untuk serius belajar Alkitab, sehingga saudara tidak mudah diombang-ambingkan. Nanti di gereja tertentu mengajarkan tertentu datang tertarik, gereja tertentu mengajarkan hal yang lain datang tertarik. Saudara tidak bisa menyaring dan kemudian memilah dan memisahkan ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang sehat, ini yang tidak sehat,
Ini yang benar, ini yang menyesatkan. Kalau orang Kristen sudah menjadi orang Kristen abu-abu, tidak mengerti kebenaran, kita akan mudah digoyahkan dan bahkan mudah tersesat. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh berbagai pengajaran itu? Tentu saudara mau tidak mau harus belajar kebenaran. Saudara harus tahu yang benar, maka saudara dapat membedakan bahwa ini benar dan ini tidak benar. Kalau kita tidak tahu yang benar, kita tidak akan dapat menilai bahwa ini salah atau ini menyesatkan. Jadi tanda orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang Kristen yang mendedikasikan atau memberikan dan mengabdikan atau menghambakan dirinya kepada pengajaran para rasul, kepada persekutuan, memecahkan roti, sakramen, dan berdoa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tentu adalah orang yang mencintai relationship-nya dia dengan Tuhan, persekutuan, doa dengan Tuhan. Sudah pasti itu saudara. Dapat didetek kalau ada orang Kristen yang suka berdoa, suka membaca dan belajar firman Allah, maka Roh Kudus ada dalam hidupnya, menguasai dan memenuhi hidupnya. Ya. Yang kedua saudara, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup dalam kebersamaan. Saudara bisa baca dalam ayat 42, 46, kemudian ayat 44 dan 45. Saudara menarik, kata kebersamaan itu merupakan dua kesimpulan dari kata yang terdapat dalam ayat 42, yaitu koinonia, persekutuan, dan dalam ayat yang ke-44 yang berbicara tentang koinos, yaitu bersama-sama. Koinos atau koinonia mengandung pengertian bukan sekedar kita berada di tempat yang sama. Ketika saudara sedang hidup dalam persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman, sebenarnya kita tidak sedang berbicara kita ada di tempat yang sama dan melakukan hal yang sama. Seperti ketika saudara beribadah pada pagi hari ini, saudara sedang berkoinonia, bersekutu bersama. Kita sedang ada di ruangan yang sama, sedang melakukan hal yang sama. Tetapi kebersamaan di sana tidak hanya menunjuk kepada tempat dan apa yang kita lakukan yang sama. Tetapi ada sesuatu yang kita harus lakukan. Ada kita berbagi dan memberi dari apa yang kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara hurufiah, dua kata yang saya simpulkan dari kata koinos dan koinonia tadi berarti mengambil bagian. Filipi pasal 1 ayat 5, Filipi pasal 3 ayat 10. Atau berbagi sesuatu dalam kitab Roma pasal 15 ayat 26, 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Kemudian yang dibagikan bisa bermacam-macam. Tidak selalu materi tetapi bisa materi. Itu sebabnya jemaat Kisah Para Rasul itu pada waktu mereka memiliki kebersamaan, maka dalam kebersamaan itu mereka boleh saling mengenal, tahu kebutuhan masing-masing. Ketika mereka tahu kebutuhan mereka masing-masing dan mereka dipanggil oleh Allah bukan saja untuk melakukan kegiatan bersama, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidupnya akan menggerakkan setiap orang percaya untuk berbagi dan memberi sesuatu kepada orang sesuai dengan kebutuhannya. Wah, ini luar biasa. Kalau itu terjadi, gaya hidup jemaat mula-mula itu sekarang terjadi di dalam kehidupan jemaat hari ini, maka akan ada keseimbangan. Bukan penyamarataan ya saudara, keseimbangan. Tidak sebagian orang menikmati berkat yang begitu luar biasa melimpah ruah sampai dia kemudian bingung harus menaruh uangnya di mana dan kemudian membagikan uangnya kepada siapa. Sementara di sebagian orang mengalami kekurangan yang begitu hebat. Untuk makan besok mereka harus berpikir apa yang harus aku lakukan. Pekerjaannya tidak cukup untuk menafkahi hidupnya dan keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam konteks kemampuan yang hari ini Tuhan beri, mari kita berkoinonia bersama. Bukan hanya sekedar berkumpul, melakukan kegiatan yang sama selesai dan kemudian kita pulang. Tetapi kemudian saudara coba mengenal satu dengan yang lain.
Coba saudara perhatikan kiri kanan saudara, apakah saudara kenal dengan kiri kanan saudara? Kalau kirinya istrinya, kanannya anaknya kenal ya saudara. Coba lihat yang belakangnya atau depannya. Kenal enggak? Siapa di sini yang tidak kenal di samping kiri atau depan belakangnya? Malu. Kalau saudara tidak pernah kenal mereka, tentu saudara tidak pernah mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Betul ya? Tetapi kalau saudara kenal dengan baik orang-orang yang ada di satu gereja, ketika kita selalu bersekutu dan beribadah bersama, bahkan kita bisa melayani bersama, kadang-kadang kita tidak kenal siapa dia. Pokoknya aku dijadwal, aku datang dan kemudian aku melayani, tanpa kita mengenal lebih dalam orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau kita mengenal mereka dengan baik, pasti kita akan mengerti apa yang sedang digumulkan dalam hidup mereka. Dan kemudian ketika kita bersekutu, nilainya bukan ketika kita melakukan ibadah bersama-sama di tempat yang sama, tetapi di tempat dan sama yang melakukan kegiatan yang sama, ada sesuatu yang kemudian kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Kita tidak boleh hanya berdoa supaya Tuhan menolong mereka dan menggerakkan orang lain. Sebenarnya ketika saudara berdoa, jawaban doa itu ada pada saudara. Dan Tuhan berkata, kamu yang harus menjadi berkat untuk orang itu. Bukan tunggu orang lain yang harus memberkati. Kamu yang harus memberkati. Ya, saudara yang kasih Tuhan, sikap hidup yang paling menonjol dalam kehidupan jemaat mula-mula adalah mereka berani membayar harga dengan sungguh-sungguh, memberikan sacrifice atau pengorbanan yang begitu dalam kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Tujuannya tentu bukan untuk penyamarataan, tetapi untuk keseimbangan dalam kehidupan jemaat pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dasarnya adalah kasih Tuhan dan pengorbanannya di atas kayu salib. Lewat ketika mereka melakukan sakramen bersama-sama, sakramen perjamuan kudus itulah ketika mereka mengingat pengorbanan Tuhan itulah yang membuat mereka hidup dalam kebersamaan. Pengorbanan Tuhan dan kasih Tuhan itu yang kemudian menggerakkan mereka untuk mereka do something bagi orang lain, melakukan sesuatu bagi orang lain, menjawab dan memberkati kehidupan orang lain melalui kehidupannya. Dan yang ketiga, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang hidup dalam kebaikan hati. Saudara, saya tertarik luar biasa dengan apa yang dikatakan firman Allah dalam Kisah Rasul ini. Ya. Gereja mula-mula itu tidak hanya hebat di luar, tetapi berbagai petunjuk dalam teks yang kita pelajari dari Kisah Rasul pasal yang kedua dan seterusnya, mereka memiliki kualitas hati yang luar biasa. Memang tidak salah kalau Roh Kudus sudah mentransformasi dalam hidup seseorang, maka hatinya pun diubahkan oleh Tuhan. Hati seseorang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, hati yang penuh kasih itu, pasti akan tergerak untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kebersamaan itu mencakup tempat dan aktivitas yang sama, tetapi yang dilihat Tuhan adalah kualitas hatinya. Ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, melayani, memberkati orang lain, sesungguhnya apa yang kita lakukan itu lahir dari hati yang tulus dan ingin menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Firman Allah memberitahukan dengan frasenya, ya, mereka bersehati, kata homotumadon itu muncul beberapa kali dalam Kisah Para Rasul, dan semua berbicara tentang kualitas hati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki kualitas hati yang diubahkan, kualitas hati yang sungguh-sungguh dapat memperkenankan dan mempermuliakan Allah. Sehingga setiap hari mereka ada sukacita,
dan kegembiraan mereka, kesukacitaan mereka, dan gaya hidup yang sudah diperbaharui Roh Kudus itu kemudian menarik banyak jiwa. Firman Allah katakan dalam pasal 2:47 tadi, tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa. Memang karya Roh Allah yang membuat orang-orang itu kemudian datang ke rumah Allah. Tetapi medianya adalah kualitas hidup jemaat mula-mula yang telah diubahkan. Ada kerukunan, ada kebersamaan, ada kesehatian, ada ketekunan. Ada sesuatu yang berbeda sehingga orang dunia mulai tertarik dengan gaya hidup itu. Dan mereka mulai tertarik untuk mengenal siapa Yesus yang telah memperbarui hidup mereka. Sehingga gereja mula-mula itu bertumbuh. Dari 120 orang kemudian bertambah menjadi 3.000 jiwa. Terus kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 5, bertambah menjadi 5.000 orang, bertambah menjadi 12.000, bertambah menjadi puluhan ribu. Dan terus-terusan sampai hari ini. Ya, berlipat kali ganda. Roh Allah memakai dari 12 orang menjadi 120, 3.000 dan seterusnya dan seterusnya. Saya percaya kalau hal ini terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, kita masing-masing dipenuhi oleh Roh Allah, maka kita melakukan gaya hidup sama seperti yang Roh Kudus ajarkan kepada kita hari ini. Hidup dalam kebersamaan, hidup dalam ketekunan, hidup dalam kebaikan hati, maka kehidupan kita pasti akan dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup. Bukan soal fenomena berbahasa roh, tetapi karena hidup yang telah diperbaharui menjadi alat kesaksian yang hidup, sehingga Injil Tuhan terberitakan dan banyak orang boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh memenuhi hidupmu sehingga hidupmu boleh mempermuliakan Allah dan menjadi alat kesaksian Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk kami dapat bukan saja memahami, tetapi kami dimampukan untuk menghidupi dan melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu sehingga setiap kami mengerti dan mengerjakan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang yang di sekitar kami, bahkan bagi jemaat-jemaat yang ada di sekitar kami, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kabar. Yang pertama, saya mau menyampaikan kabar sedih. Dan yang kedua, saya mau menyampaikan kabar sukacita. Saya akan mulai dengan yang sedih dulu ya, agar endingnya nanti adalah sukacita. Bapak Ibu sekalian, ada masanya datang, ada masanya pergi. Ada masanya kita bertemu, ada masanya kita untuk berpisah. Kak Regen dan Kak Tuti, khususnya Kak Tuti, Evangelis Tuti, sudah melayani di tempat kita kurang lebih 7 tahun lebih ya, kurang lebih 7 tahun lebih.
sekitar bulan Oktober adalah masa habis kontrak mereka. Dan mereka di awal bulan Mei sudah datang menemui saya. Mereka berdua datang menemui saya menyampaikan bahwa intinya mereka tidak akan melanjutkan perpanjangan kontrak lagi di gereja kita karena mereka ada terbeban untuk pelayanan misi di tempat lain. Itu kabar sedih yang saya sampaikan. Kabar gembiranya bahwa mereka di sekitar bulan November mereka sudah ada pembicaraan dengan gereja di pedalaman Kalimantan, dan sesuai dengan hati nurani juga pelayanan mereka terbeban untuk melakukan pelayanan misi di pedalaman Kalimantan. Dan sukacitanya di bulan Januari, perkiraan sekitar Januari, gereja Kalimantan juga sudah menyampaikan kabar bahwa mereka siap dan bersedia untuk menerima pelayanan Evangelis Tuti dan Evangelis Regen, dan diminta agar mereka segera bisa ke sana. Tapi karena Evangelis Tuti juga Evangelis Regen juga merasa masih mempunyai tanggung jawab di sini, permintaan mereka sementara ditunda dulu, menunggu selesai kontrak dulu. Sekitar bulan Mei mereka juga diundang lagi bahwa ada lagi untuk pelayanan yang dibutuhkan untuk mereka segera ke sana. Atas dasar seperti hal itulah, maka yang saya katakan tadi, tanggal 1 Mei mereka datang pada saya berdua menyampaikan bahwa mereka sudah akan menyelesaikan tidak memperpanjang kontrak di pelayanan di gereja kita. Dan atas dasar seperti itu, kita majelis juga sudah bicara dan kita mendukung untuk pelayanan mereka karena itu adalah sesuai dengan hati nurani mereka, sesuai dengan misi mereka. Maka majelis mendukung bahwa supaya juga tidak terlalu, mereka juga tidak terlalu lama, juga tenaga mereka juga segera dibutuhkan di Kalimantan. Maka per hari ini, jadi mulai besok, Evangelis Tuti dan Evangelis Regen sudah menyelesaikan kontrak di tempat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya selaku ketua majelis di sini juga secara pribadi saya sungguh menyampaikan terima kasih untuk pelayanan Evangelis Tuti juga Evangelis Regen selama ini yang sudah begitu membantu di gereja kita. Saya hanya bisa berdoa semoga di tempat yang baru Evangelis Tuti juga Regen pelayanannya juga semakin hebat, semakin berguna juga, semakin memuliakan Tuhan. Dan saya berharap kita saling mendoakan pelayanan kita masing-masing. Saya berharap pelayanan Kak Tuti juga Kak Regen semakin bagus, baik. Kak Tuti juga mendoakan pelayanan gereja kita juga semakin baik juga. Dan secara pribadi maupun secara organisasi, saya juga memohon maaf bila mungkin selama kita menjalin kerjasama di tempat ini ada kata-kata, perbuatan atau sesuatu yang tidak berkenan di hati Kak Regen, Kak Tuti, saya secara pribadi maupun secara organisasi saya juga memohon maaf. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan Kak Regen dan Kak Tuti di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya untuk Pak Henry atau mungkin siapa? Kak Tuti dan Kak Regen bisa maju ke depan.
untuk diserahkan. Mari Kak Gen. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat pagi. Semoga Bapak Ibu tidak jantungan ya mendengar kabar yang baru disampaikan oleh Ketua Majelis kita Bapak Eko, dan memang demikianlah adanya, dan kami bersyukur karena apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan jawab dan Tuhan izinkan. Dan pada saat ini adalah secara organisasi adalah hari terakhir ya kami melayani bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di dalam Tuhan, tali persaudaraan kita tidak akan pernah putus, akan selalu terjalin karena di dalam kita ada Roh Kudus yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini juga saya juga mengucapkan terima kasih untuk kebaikan Bapak Ibu sampai hari ini kepada kami. Terima kasih semuanya, sungguh sangat-sangat hati kami semua apa yang pernah diberikan, semua apa yang pernah ditujukan kepada Bapak Ibu kepada kami, itu sungguh berkesan di hati kami, dan kami mohon dukungan doanya dari Bapak Ibu supaya pelayanan kami di tempat yang baru di daerah Kalimantan Utara itu boleh ya menjadi berkat seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Dan pada hari Rabu nanti adalah hari Rabu di mana kami akan meninggalkan Tulungagung. Kami tanggal 14 pagi kami akan bertolak. Rencananya kami akan ke Jepara, baru itu ke Purwakarta. Setelah itu tanggal 28 Juli kami akan terbang ke Tarakan karena pertanggal 1 Agustus kami sudah harus ada di tempat yang baru di Kalimantan Utara. Itu dan terakhir, kalau ada perbuatan, perkataan atau mungkin juga teladan yang menurut Bapak Ibu tidak baik, tidak bagus, saya pribadi mohon dimaafkan. Mungkin ini dari saya, dan mungkin juga ada beberapa kata yang ingin disampaikan oleh Evangelis Tuti. Selamat pagi, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes, rekan hamba Tuhan, Bapak Ibu Majelis dan jemaat semua. Saya pribadi hari ini pamit, terima kasih untuk waktu 7 tahun, untuk kasih, untuk kebersamaannya, untuk berkat-berkatnya dari mulai kecil sampai berkat yang besar yang sudah diberikan kepada saya pribadi, bahkan kepada Kak Regen. Dan kami manusia yang tidak sempurna, kami memohon maaf jika kami mengecewakan, membuat Bapak Ibu marah dan mungkin tidak puas dengan pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong Bapak Ibu, dan minta maaf tidak bisa membalas semua kebaikannya. Saya selalu berdoa semua yang Bapak Ibu berikan kepada saya dan keluarga saya semua diberikan kembali oleh Tuhan kepada Bapak Ibu, dan kiranya Tuhan terus menolong pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya, dan untuk Pak Praptot sampaikan salam kepada jemaat di Jatimulyo. Terima kasih sudah diberikan kesempatan ikut pelayanan dan bisa melihat gereja Jatimulyo punya gereja sendiri. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin selanjutnya Pak Hendy. Tanda kasih dari kita semua. Selanjutnya untuk surat penghargaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, Kak Tuti, kalian bisa, mari Pak Hendy. Selanjutnya untuk warta. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih mengharu biru ya suasananya. Ya, yang jelas sebagaimana pepatah, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kak Tuti, Kak Regen, bila mana ada umur yang panjang, biarlah kita menumpang mandi. Enggak ya, bertemu kembali. Ya, yang pertama warta bagi kita semuanya adalah terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam ibadah di minggu ini, dan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, dari sekolah minggu juga bisa ditayangkan ya. Ada kegiatan Sunday School GKA Anugerah Tulungagung, Broadsley Prison, SAL 2023 dengan bangga mempersembahkan sekolah Alkitab liburan dengan tema My Future, masa depanku, tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2023, berlokasi di Wisma Yohanes Kediri dengan biaya Rp100.000. Fasilitasnya mana belum muncul? Nah, itu ya. Kecil sekali. Nanti dibaca ya, tidak kelihatan saya, kecil sekali di slide-nya sini ya. Bagi jemaat sekalian yang memiliki anak-anak di usia sekolah minggu, bisa mengikuti, ini sangat berguna bagi anak-anak kita di usia itu ya. Bisa mengikuti kegiatan sekolah Alkitab liburan. Silahkan menghubungi lose-losenya ya. Tanggal 10-12 Juli 2023. Berikutnya adalah selamat berbahagia, selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu di sana ada Ibu Sarmi, Ibu Erni Dianasari, Bapak Yendianto Gunawan atau Kowan Yen, ini nama bekennya. Ada juga Ibu Jenny Vanica Giarto, ada Ibu Adelia Sari, Saudara Christian Teddy Gunawan, Ibu Li Jangwa, Ibu Suharsih atau Sunarsih ya? Sunarsih, Bapak Yasiaro Sendrato dan Bapak Lao Ciping. Adakah nama ini yang hadir? Kami undang untuk bangkit berdiri. Banyak sepertinya. Ayo berdiri, Pak Sendrato. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Selanjutnya untuk kegiatan tengah minggu, Bapak Ibu bisa baca, sudah tertera di warta. Saya kira yang terakhir ini ya, selamat untuk kedua mempelai, pasangan Maulana Elga dan juga Grace. Mana mempelai yang baru ini, mantan anyar. Nah, selamat atas telah berlangsungnya pernikahan. Terima kasih. Tuhan memberkati pernikahan kalian dan tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada liturgos. Akan meresponi kebaikan Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan pada saat ini. Kita akan iringi dengan pujian, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan persembahannya melalui rekening kas gereja yang tertera pada monitor Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang mengubahkan air menjadi anggur, masih sanggup memulihkan semua keadaanku. Tuhan yang menggandakan 5 roti 2 ikan, masih sanggup memberkati semua kehidupanku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, ku percaya tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, ku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan yang mengubahkan air menjadi anggur, masih sanggup memulihkan semua keadaanku. Tuhan yang menggandakan 5 roti 2 ikan, masih sanggup memberkati semua kehidupanku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan
tangan Tuhan, ku percaya tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, ku percaya tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, ku percaya tidak ada yang mustahil bagimu, bagimu, bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa atas segala berkat, kasih dan pertolongan-Mu yang sungguh nyata buat setiap kita. Tuhan, kami juga bersyukur apabila Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berkati jemaat yang sudah memberikan persembahan ini, walaupun masih belum bisa memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati setiap usaha apapun yang kami kerjakan. Engkau berkati supaya boleh menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap persembahan kami ya Tuhan ke majelis yang sudah Engkau pilih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan supaya persembahan ini ya Tuhan boleh dikelola dengan baik. Engkau berkati juga ya Tuhan para majelis yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka boleh mengelola persembahan ini ya Tuhan dengan baik dan benar. Terlebih hanya untuk kemuliaan saja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh doa kami di dalam campur tangan kuasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yohanes. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami dalam kami beribadah dan melayani Tuhan. Bahkan firman Allah telah dibentangkan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh berkasih karunia untuk menerjemahkan firman itu dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tentu kerinduan kami firman ini tidak hanya menjadi logos, pengetahuan yang akan memenuhi otak dan kepala kami Tuhan, tetapi kami boleh mendapatkan rema daripada Tuhan, sehingga firman Allah itu terus tiap hari berkuasa untuk memperbaharui kehidupan kami, sehingga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, kami semua yang ada di tempat ini, hari demi hari boleh terus mengalami pembaharuan yang Roh Allah kerjakan dalam hidup ini, sehingga gereja ini terus dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup, dan banyak jiwa yang boleh dijangkau dan bahkan dimenangkan untuk kemuliaan Allah, serta kami dapat berhimpun sehingga tiap-tiap hari Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa baru untuk pekerjaan-Mu dan gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam bidang kami masing-masing, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga. Tuhan boleh memberkati. Begitu juga seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini maupun mereka yang belum dapat hadir. Tuhan melawat, Tuhan berkasih karunia, memberkati. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup, Tuhan yang memberi kekuatan serta jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh semakin mengerti dan mengenal akan rencana dan kehendak Tuhan di balik semua pergumulan yang sedang Tuhan izinkan terjadi bagi mereka. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memimpin dan memberkati pernikahan daripada saudara Elga dan Kris. Semua boleh berjalan dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang terus memimpin rumah tangga dan keluarga mereka. Jadikan mereka sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Lewat kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pernikahan dan rumah tangga mereka, nama Tuhan terus diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mensyukuri untuk kebersamaan kami bersama dengan penginjil Regen dan Tuti yang sudah berlangsung sekian tahun. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan terus memimpin langkah kehidupan mereka di ladang yang baru yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Kiranya Tuhan melengkapi hidup mereka, tetap dapat menjadi berkat
bagi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka tetap diberi hikmat dan kerendahan hati dalam mereka melayani akan Tuhan. Tuhan Yesus yang terus berkasih karunia atas berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan yang akan menolong, Tuhan memberkati apa yang mereka butuhkan, dan mereka sedang doakan dan gumulkan dalam hidup mereka akan dijawab sesuai dengan kehendak dan rencanamu dan sesuai dengan waktumu yang indah dalam hidup mereka. Terima kasih perjalanan mereka di hari Rabu yang akan datang menuju ke Tarakan, Tuhan beserta, jauhkan dari segala macam mara bahaya, sampaikan di tempat dengan selamat, dan mereka boleh, oh Tuhan, melayani sesuai dengan apa yang sudah menjadi kerinduan dalam hidupnya. Tuhan menolong kehidupan mereka sekalian. Terima kasih. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat dan penyertaan yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memimpin dan memberkati hidup saudara mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga dari Sekolah Minggu GK Anugerah Tulungagung, bagaimana kabarnya hari ini? Pastikan kalian semua luar biasa di dalam Tuhan. Kami, Komisi Sekolah Minggu GK Anugerah Tulungagung, mengadakan kegiatan yang menarik untuk adik-adik sekalian, yaitu Sekolah Alkitab Liburan 2023 atau yang biasa kita kenal dengan SAL. Dan SAL kali ini bertemakan My Future atau Masa Depanku. Wah, pasti bakal seru nih, karena kita akan beribadah, belajar, bertumbuh, dan bermain bersama di SAL 2023. Dan untuk acara kali ini akan diselenggarakan pada 10-12 Juli 2023 di Wisma Yohanes Kediri. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Loses Tevi. Nah, tunggu apa lagi? Segera sampaikan kepada mama papa kalian untuk segera mendaftar di acara SAL 2023. See you and God bless you. Rancangan Tuhan bagi kami, rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan.